Halo, selamat siang. Kembali lagi di channel Cikal Modifit. Jadi kali ini kita mau review nih satu motor Matic. Ini 2 tak. Ini mereknya Sanek Husar gitu. Jadi ini motor Matic teknologi 2 tak tahun 2001. Jadi ini motor-motor Cina dulu sempat booming di Indonesia. Dan ini salah satunya yang masih ada gitu. Nah, di sini kita pengen bahas seputar Sanek ini apa aja yang udah dirubah. Kita review dari bagian luar dulu, dari body. Jadi ini aslinya warna biru gitu. Warna biru, cuman saya cat ulang menggunakan cat Space Hiker warna kuning. Jadi catnya itu ditambah warna kuning dan ditambah sedikit siraliknya gitu. Kebetulan bodinya ini juga masih utuh, masih lengkap, masih original. Jadi kita hanya melakukan repaint saja menggunakan cat Space Hiker gitu. Di sini juga tidak terlalu banyak ubahan-ubahannya, hanya kita penempelan aksesoris saja buat pemanis. Kayak ini strippingnya kita custom menggunakan Moon Ice. Jadi Moon Ice itu kan identiknya mata belok warna kuning gitu. Walaupun ada yang warna-warna lain, tapi di sini kita menggunakan Moon Ice juga yang warna kuning untuk strippingnya biar nggak terlalu polos bodinya. Aslinya kan kalau stripping oriannya di sini bacanya itu Husar, tapi ini kita custom gitu. Jadi di sini kita custom, terus di sini juga ada penempelan stiker Moon Ice lagi, lengkap di sisi kanan, kiri, dan tengah. Gitu. Jadi biar nggak terlalu polos, tapi minimalis manis, kita tempel ini stiker Moon Ice-nya. Gitu. Nah, kalau untuk bagian visor dan segitiga air scoop-nya ini kita menggunakan teknologi karbon. Ini hasil garapan dari Garage Carbon 26. Ownernya itu namanya Chongki gitu. Jadi ini sekedar buat pemanis aja untuk di air scoop dan di windshield-nya ini nih, visornya. Terus untuk reflektor kita menggunakan original baru gitu, walaupun rada sulit dapatnya. Tapi ini masih ada yang jual untuk reflektor depannya. Gitu. Nah, untuk area bawah ini peleknya hanya di repaint saja. Terus tadinya kan warna hitam, kita repaint oranye gitu. Sama menggunakan cat keluaran dari Space Hiker juga. Jadi warnanya tuh lebih mengkilap juga dia. Nah, ini yang unik. Ini velgnya bukan aluminium ya, kayak Matic-Matic zaman sekarang. Tapi ini masih full besi nih dia velgnya. Kalau orang-orang sih nyebutnya velg kaleng gitu. Jadi kalau andai kata dia bengkok apa gimana, tinggal diketok dan dipresnya itu lebih gampang dibanding yang aluminium gitu. Nah, untuk sektor bannya kita menggunakan ban tipe soft compound. Ini keluaran ADX Mille Primo dengan ring 12 karena untuk si Sanek Husar ini kebetulan sudah menggunakan ring 12 gitu. Kalau untuk sistem pengereman masih original bawaannya, belum ada perubahan gitu kalau untuk pengeremannya. Terus kalau kita masuk di area floor deck, ini bisa kelihatan ini tuh
lega dan luas banget gitu. Terus posisi kaki pengendara bisa sedikit selonjoran karena dia nyampe sini nih decknya nih. Biasanya kan kalau floor deck motor-motor kayak Mio, Vario ininya kecil, buat naruh barang susah. Tapi kalau untuk si Sanek Husar ini cukup lega gitu. Untuk bagian CPT sama, ini kita hanya repaint ulang dan ini untuk tulisan CPI-nya kita cat juga gitu. Untuk Kickstarter-nya dia masih original baru, udah teknologi warna chrome gitu. Terus untuk sektor shock belakang sendiri ini kita pakai original baru gitu. Dan sama untuk ban belakang pun kita pakai tipe soft compound, itu pakai ADX Mille Primo ring 12 juga. Dan peleknya juga sama, kita repaint gitu. Nah, ini yang sedikit canggih lah kalau menurut saya untuk teknologi tahun tua. Dia ini menggunakan tipe mounting atas. Tidak seperti Matic-Matic zaman sekarang. Kalau Matic zaman sekarang kan mountingnya di bawah. Kalau ini di atas nih dia. Jadi cukup nyaman. Untuk ukuran motor tahun tua dia teknologinya juga udah bagus. Terus di sini ada box filter. Ini box filternya ngumpet dia, ada di bawah. Jadi motor ini cukup apa ya, canggih lah untuk motor pada era tahun 2001 gitu. Terus untuk sektor knalpot kita masih menggunakan originalnya. Jadi dia ini knalpotnya nggak kayak motor 2 tak lainnya gitu. Sekilas knalpot ini mirip seperti motor 4 tak. Di sini ada lapisan chrome-nya ini plat. Jadi knalpot ini kondoman gitu. Jadi aslinya ada di dalam, terus ini cover chrome-nya ini bisa dilepas gitu. Aslinya warna hitam knalpotnya. Cuman ini originalnya dia nih, untuk aksen plat chrome-nya ini original bawaan. Terus di sini juga dia udah menggunakan spakbor kolong, jadi pantulan cipretan air ini tidak langsung masuk ke area mesin. Jadi ditahan di spakbor kolong ini gitu. Untuk mesin sendiri masih menggunakan standar ya, belum dioprek. Nah, ini yang mungkin banyak orang nggak tahu. Ini ada instrumennya yang sedikit lucu. Jadi ini kalau kita buka ini isinya dalamnya ini tabung oli samping. Gitu. Jadi oli sampingnya bukan di bawah jok, tapi adanya di bawah sini nih, dia ngumpet. Terus untuk area bawah ini dia tempat aki. Jadi jauh sebelum Honda menggunakan teknologi aki di bawah, si Sanek Husar ini udah lebih dulu menggunakan aki di bawah nih atau di lantai gitu. Terus ini ada kotak kecil. Jadi ini buat nomor rangka. Kalau kita mau cek fisik itu di Samsat, ini tinggal kita congkel. Terus di sini ada nomor rangkanya nih dia. Gitu. Jadi nomor rangkanya adanya di depan sini di belakang deck. Jadi cukup unik untuk ukuran motor tahun 2001. Ini juga spionnya masih original, cuman kita repaint juga. Terus lampu-lampu sennya juga masih original. Speedo juga masih original, kita ganti. Kalau untuk dari sektor mesin, karburatornya masih standar.
Bloknya masih standar, hanya untuk puli-pulinya nih. Biasa tuh kalau anak-anak metik nyebutnya kirian. Ini pulinya sudah menggunakan Yamaha Mio Sporty atau Mio Smile yang kode 5TL. Ini untuk perubahan puli-pulinya ini ada di video sebelumnya gitu, bisa dilihat. Kalau mau ngerubah pakai puli Mio apa aja rubahannya, itu ada videonya gitu. Jadi overall ini motor masih cukup layak dengan cc-nya yang sudah 100 dan tenaganya juga masih lumayan enak gitu buat jalan jauh. Tidak yang terlalu pelan banget. Jadi ini juga buat nanjak-nanjak masih oke, masih kuat. Dan kalau buat si pengendara yang postur badannya tinggi, ini enak. Dengkulnya tuh nggak bakalan mentok di dek gitu. Jadi ini cocok untuk pengendara yang punya postur tinggi gitu. Dan ini untuk sektor elektrikalnya masih fungsi semua, starter masih fungsi gitu. Dan sekarang konon motor ini lagi banyak dicari juga. Matic 2 tak sekarang lagi dicari nih. Jadi harganya juga udah lumayan tinggi. Itu bisa cek di Facebook itu di marketplace. Untuk harga unitnya sendiri udah lumayan tinggi ini dia. Karena unitnya lumayan jarang, tapi peminatnya lumayan banyak. Gitu. Jadi motor Cina ini body-bodinya nih ala-ala motor Itali gitu. Konsepnya kayak Gilera, Aprilia SR, ini mirip-mirip gitu. Jadi motor ini juga cukup layak untuk dikoleksi. Gitu. Nah, buat yang suka ataupun pengen, mungkin bisa dicari dari sekarang mumpung harga motornya belum terlalu melambung tinggi gitu. Oke, jadi sekian dulu review motor si Sanek Husar ini. Kalau ada yang kurang jelas atau ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa di komen, like, dan di subscribe. Thank you.